Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Rizka Sabrina Putri. Saya akan menjelaskan kasus tentang Bulukumba. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Apa itu HAM? HAM merupakan konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Macam-macam HAM ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Yang kelima, hak asasi peradilan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah hak sosial budaya. Latar belakang HAM. Indonesia merupakan suatu negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapatkan perlakuan dan kedudukannya yang sama dalam hukum, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Termasuk juga hak seorang anak, ini semua telah diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin atas adanya perlindungan hak asasi manusia. Kronologi kasus Bulukumba. Surat perjanjian berbahasa Belanda jadi pintu masuk warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka mendesak perusahaan untuk mengembalikan hak tanah mereka. Sudah puluhan kali digelar pertemuan, tidak satupun pertemuan tersebut membuahkan hasil. Yang ada, konflik makin membesar, ada serbuan aparat kepolisian, warga dikejar, suasana pun menjadi mencekam. Rajudin, penduduk dari kebun karet PT Landen Sumatera atau Lonsum, duduk berhadapan dengan dua warga lain. Sinar lampu remang-remang malam itu, ini ia baru usai sholat Isya. Suara lelaki 60 tahun ini tak begitu keras. Deras hujan menerpa rumah beratap seng tanpa plafon, kadang membuat dia berhenti berucap. Dia mengangkat sarung dan memperlihatkan luka di salah satu lutut. Aparat kepolisian menembak, bukan melindungi dia. Hak yang dilanggar. Yang pertama, hak untuk hidup, pasal 9 dan juga 33. Yang kedua, hak sewenang-wenang, yaitu pasal 29. Yang ketiga, hak rasa aman, yaitu pasal 35. Yang keempat, perlakuan hukum yang adil, pasal 3. Dan yang terakhir adalah memperoleh keadilan, pasal 17. Penguasaan, yang kedua, pendekatan keamanan, yang ketiga, kekeliruan kebijakan.